Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa tanal jamil khairat wal fuyudat wa nafahat wal kurubat min kibalil haq rabbul bariyat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik wa majid ala sayyidina Muhammadin salata abdin qallat hilatuh wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wasilatuh wa anta laha ya ilahi wa likulli karbin azim fafarrij anna ma nahnu fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim amma ba'du. Siyadatul habaib al-fudala wal asatid al-kurama wal hadirin wal hadirat al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat taufik hidayah dari Allah malam ini kita bisa berzikir kepada Allah, kita bisa menyebut nama Allah, kita bisa berdoa kepada Allah, kita bisa menuntut ilmunya Allah, dan juga kita bisa bersolawat dan memuji kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat yang mulia dan juga bersama para alim ulama yang mulia. Alhamdulillah hadir bersama kita para alim ulama, para kiai, para asatid, para habaib, ya khususnya kita muliakan guru kita Al-Ustadz Haji Khudri dan keluarga besarnya, kakak-kakaknya, adik-adiknya, istri dan seluruh keluarga besarnya kita doakan. Semoga beliau dan keluarga besar beliau dipanjangkan umurnya, amin. Disehatkan badannya, amin. Dibanyakan rezekinya, amin. Berikan anak yang saleh dan saleha, amin. Dijadikan keluarganya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan semoga diberikan keistiqomahan dalam mendidik kita semuanya, amin ya rabbal. Dan juga para habaib yang lainnya, para kiai yang diantaranya tadi ada Al Habib dari Robokor, masya Allah, ada Habib Hussein Al-Kaf, ada Habib Hasim Asri dan yang lainnya, ada Ustadz Juhdi dan yang lainnya. Insya Allah dengan berkumpulnya kita dengan orang-orang saleh, insya Allah dengan berkumpulnya kita dengan orang-orang yang mulia, kita pun akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Hadirin rahimakumullah. Ibu udah dari jam berapa Bu di sini, Bu? Udah berapa jam duduk di sini, Bu? Ada 1 jam, ada lebih 2 jam, ada 2 jam lebih, 3 jam. Masya Allah, pantesan itu kakinya ada yang udah selonjoran ya. Iya, ada yang udah selonjoran, ada yang udah duduknya enggak tenang, ya kan, dilipat lagi, diselonjorin lagi, masya Allah. Iya, ini semua kita lakukan karena kecintaan kita kepada Sayyiduna Muhammad. Kita harus gembira, Bu. Hadirnya lamanya kita di majlis taklim, semakin lama kita duduk di majlis taklim, semakin banyak kita dapat semakin banyak kita dapat semakin banyak kita dapat paha, semakin banyak dosa kita dihapus oleh Allah, semakin banyak derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Makanya beruntung ya, beruntung orang hadir majlis orang hadir maulid, beruntung ya. Semakin lama dia duduk, semakin dia berkah. Kok bisa begitu, Bib? Ya coba, dari tadi kita baca Al-Quran gak, Bu? Baca tadi kita baca Al-Quran, ya baca tahlil ada Al-Qurannya enggak, Bu?
Ada Al-Quran, baca maulid tadi ada Al-Qurannya enggak Bu? Ada, iya Masya Allah. Dengan Al-Quran aja nih Habib kasih tahu. Dengan tadi kita ngikutin baca Al-Quran walaupun itu cuman Al-Fatihah ataupun itu tadi surat-surat pendek, kulhunya, kul a'udzu birabbil falaknya atau kul a'udzu birabbin nasnya atau ayat kursinya, ini semuanya barokah. Kata Nabi apa? Laisa alif lam mim harfun. Bukanlah bacaan alif lam mim itu satu huruf, bukan. Walakin alif harfun, wal lam harfun, wa mim harfun. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Bikulli harfin asyara hasanat, dan setiap satu huruf itu ada 10 kebaikan. Itu satu huruf udah ada 10 kebaikan. Bismillah tadi itu ada berapa huruf tuh Bu? Tinggal dihitung. Ayat kursi berapa huruf tuh Bu? Iya, tanpa kita sadari tadi kita baca ayat kursi, kita baca surat Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, dan yang lainnya itu mendapat dicatat oleh Allah sebagai ladang pahala kita. Alhamdulillah. Itu baru Al-Qur'annya Bu. Belum zikirnya tadi. Ya Ustadz kita Masya Allah tadi tuh ya. Ustadz Khudri dengan semangatnya beliau mengajak kita untuk berzikir kepada Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Masya Allah semangat beliau mengajak kita untuk berzikir kepada Allah. Ini bukan main-main Bu. Zikir la ilaha illallah ini bikin kita dilindungi oleh Allah. La ilaha illallah kita diberi keamanan oleh Allah. La ilaha illallah kita bakal dijaga oleh Allah. Makanya tadi Masya Allah Ustadz kita dengan semangatnya. Ini kalau kita paham, kita diajak oleh beliau supaya kita masuk di dalam bentengnya Allah Subhanahu. Kenapa bisa begitu Bib? Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursinya, la ilaha illallah hisni. Wa man dakhala hisni amina min adabi. Iya, kata Allah dalam hadis kursinya, kalimat la ilaha illallah itu bentengku kata Allah. Wa man dakhala hisni, barang siapa yang baca la ilaha illallah dia telah masuk ke dalam bentengku. Barang siapa yang telah masuk bentengku kata Allah, amina min adabi, dia bakal dijaga oleh Allah dari segala bala musibah. Jadi kalau kita pengen dijaga oleh Allah dari musibah, dari bala, dari bencana, perbanyak baca la ilaha perbanyak. Jadidu imanakum aktsiru min qauli la ilaha perbaharurilah kata Nabi. Perbaharuilah iman kalian dengan membaca la ilaha illallah. Kalau kita ingin memperbaharui kita punya iman, perbanyak baca la ilaha illallah, insya Allah iman kita semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Itu baru 2. Baru Al-Quran dan zikirnya, belum sholawatnya tadi. Belum sholawatnya kepada kapan Bib tadi kita sholawat tadi? Baca maulid dari awal itu kita udah baca sholawat kepada Nabi. Yang mana Bib? Tadi kita baca ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ini sholawat Bu, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ini sholawat kepada Nabi besar Muhammad. Berapa kali tadi kita baca tuh Bu dari awal tuh? Kita ngikutin berapa kali tuh tadi baca ya Rabbi sholli ala Muhammad. Itu tanpa kita sadari kita membaca sholawat kepada Nabi. Bib emang apa faedahnya, apa manfaatnya kalau orang-orang banyak sholawat kepada Nabi? Hadirin rahimakumullah, orang yang bersolawat kepada Nabi walaupun 1 kali itu Allah nggak lupa, bahkan dicatat pahala oleh Allah. Apa kata Nabi? Man shalla alaiya marra wahida sallallahu biha asyara. Orang yang bersolawat kepadaku kata Nabi 1 kali, Allah bakal bersolawat kepada dia 10 kali. Solawat Allah itu bukan solawat kayak kita Bu. Kata ulama as-salah minallah ar-rahmah. Yang dimaksud solawatnya Allah yaitu rahmatnya Allah Subhanahu. 1 kali bersolawat 10 limpahan
rahmat. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi SAW menjelaskan, wa hutta anhu asra sayiat, satu kali bersolawat kepada Nabi dihapus dosanya kesalahannya 10. Wa rufi'a lahu asyara darajat, dan diangkat orang yang solawat kepada Nabi satu kali derajatnya 10 oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh Bu, enak gak kita solawat Bu? Enak, iya. Solawat enak, bikin hati tenang, bikin dosa dihapus, bikin derajat diangkat, semakin banyak dapat rahmat Allah. Alhamdulillah. Dan juga Bu, Habib kasih tahu, kalau orang di dunianya banyakin solawat sama Nabi, kita di dunianya inget sama Nabi. Habib kasih kabar gembira nih, bahwasanya orang yang di dunianya pengen selalu sholawat sama Nabi, pengen deket sama Nabi, rindu sama Nabi, nanti di akhirat orang tersebut deketnya sama mau deket sama Nabi Bu? Mau gak deket sama Nabi? Mau dapat syafaatnya Nabi? Mau ditolong oleh Nabi? Di dunianya banyakin sholawat kepada Kok bisa begitu Bib? Ya Nabi yang berkata, Nabi yang ngasih tahu kepada kita. Apa kata Nabi SAW? Akrabun nasi ilayya manzilah yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Orang yang paling dekat ntar tuh tempat duduknya dengan aku di akhirat. Siapa itu ya Rasulullah? Aktsaruhum alayya sholatan, orang yang paling banyak sholawat kepada Nabi. Tuh Bu, Ibu dikasih tahu sama Nabi, kalau di akhiratnya pengen deket sama Nabi banyak sholawat. Kalau di akhiratnya pengen dapat syafaat Nabi banyak sholawat. Kalau di akhiratnya pengen duduknya deket Nabi, banyakin baca sholawat kepada Nabi, insya Allah. Iya makanya sholawat kepada Nabi ini Bu, Masya Allah, Masya Allah membawa berkah. Ya Masya Allah membawa berkah. Ya makanya banyakin sholawat kepada Nabi. Banyakin sholawat kepada Nabi. Ibu lagi di rumah, banyakin sholawat Bu. Ya Bib, sholawatnya di majlis taklim aja nggak usah, di rumah baca sholawat. Lagi duduk-duduk daripada main HP, banyakin baca sholawat. Lagi nyuci piring baca sholawat. Lagi masak baca sholawat. Lagi iseng baca baca sholawat. Pernah dikatakan ada seseorang bermimpi Nabi SAW. Di dalam mimpinya dia berkata, ya Rasulullah, bukankah kamu berkata man shalla alayya marra wahidah sallallahu bi asyra, barang siapa yang bersolawat kepada kamu satu kali maka Allah bakal memberikan rahmat kepada dia 10 kali. Betul kata Nabi. Wahai Rasulullah, itu orang baca solawatnya lagi khusyuk apa enggak? Itu orang baca solawatnya gimana caranya? Apakah setiap orang baca solawat tetap dapat balasan 10 rahmat daripada Allah, tetap mendapatkan dosanya dihapus oleh Allah, tetap mendapatkan derajatnya diangkat oleh Allah? Itu harus solawatnya seperti apa ya Rasulullah? Kata Nabi, itu solawatnya seperti biasa, dia khusyuk, dia enggak khusyuk juga dapat. Walaupun dia enggak khusyuk, ketika dia bersolawat kepada Nabi, itu dia mendapatkan itu semuanya. Mendapat 10 pahala rahmat dari Allah, dosanya 10 dihapus oleh Allah, dan juga derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu. Terus dikata lagi, terus kalau orang yang khusyuk solawatnya gimana? Kalau orang solawatnya khusyuk, enggak ada yang tahu pahalanya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya banyakin solawat kepada Nabi. Iya, kita yang lagi sumpek banyakin sholawat kepada Nabi Bu. Lagi sumpek, lagi susah, lagi apapun, banyakin sholawat kepada Bikin apa sholawat? Bikin kita erat sama Nabi, hubungan kita sama Nabi. Nih kalau ibu pengen punya ikatan khusus dengan Nabi, banyakin sholawat. Kalau ibu pengen dikenal sama Nabi, banyakin sholawat. Kok bisa begitu? Tadi kita baca tuh maulid tuh. Apa di dalam maulid dikatakan? Sholatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bi. Sholawat yang kita baca akan mengikat ruh kita sebagai orang yang baca sholawat kepada ruhnya Sayyiduna Muhammad. Tuh kalau ibu pengen ikat tuh ikatan ruh ibu dengan ruhnya Nabi, banyakin sholawat.
Semakin ibu baca sholawat kepada Nabi, Nabi semakin kenal. Semakin ibu banyak sholawat kepada Nabi, Nabi semakin sayang. Semakin ibu banyak sholawat kepada Nabi, Nabi semakin rindu. Semakin ibu banyak sholawat kepada Nabi, nanti di akhiratnya duduknya dekat Nabi, insya. Dan diantaranya satu lagi Habib kasih tahu, iya, dengan banyak sholawat kepada Nabi, orang bisa bermimpi Nabi Yuna Muhammad. Mau mimpi Nabi, Mu? Mau mimpi Nabi, Pak? Udah pernah belum? Masya Allah, iya. Umur kita ada yang 20, 30, 40, 50, 60 tahun, cuman nggak pernah. Iya, jarang orang kita bisa ngelihat bisa bermimpi Nabi. Iya, orang-orang zaman dahulu, para wali Allah, beliau bilang apa? Lau ghaba anni Rasulullah tarfata'in ma'adatu nafsi minal muslimin. Kalau Rasulullah hilang daripada penglihatanku 1 detik aja, aku nggak anggap diriku itu seorang muslim. Kenapa? Karena seluruh perilakunya itu nyontoh Rasulullah. Makanya ngikutin sunnah Rasulullah, jalannya ngikutin sunnah Rasulullah. Semua cara duduknya, cara makannya, cara apapun, mereka mengikuti sunnahnya Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Habib kasih tahu, ya, Habib kasih tahu tadi kita udah baca maulid. Ya, baca maulid ini membawa kalau kita pengen kampung kita dijaga oleh Allah, kalau kita pengen negeri kita dijaga Allah, diberi keamanan oleh Allah, dijaga oleh Allah, maka kita harus baca maulid. Nah, kok bisa begitu, Bib? Apa nyambungnya? Apa keterkaitannya? Kalau kita pengen dijaga kita punya negeri dengan baca maulid Nabi, kalau kita pengen dijaga kita punya kampung dengan baca maulid Nabi, ya ayo kita bahas. Kenapa? Habib bilang bahwasanya kalau kita baca maulid, kampung kita bakal dijaga oleh Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitab suci Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidak mungkin, tidak akan Allah sekali-kali mengadab sebuah kaum, sebuah negeri yang mana engkau wahai Muhammad ada di antara mereka. Maksudnya apa? Ketika kita baca maulid, kita menghadirkannya ruhaniyah Nabi besar Muhammad. Iya, kita baca maulid, siapa yang kita hadirin, Bu? Nabi. Nabinya hadir enggak, Bu? Hadir. Yang penting kita, ya, Nabi hadir, cuman kitanya nih yang nggak bisa ngelihat. Kita mahjub, kita kebanyakan dosa, jadi nggak bisa ngelihat Nabi ketika baca Kalau orang-orang soleh bisa ngelihat Nabi ketika dia baca maulid. Ya, jangan orang soleh, jangan maulid. Kita baca manakiban, ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Iya, itu orang kalau ulama-ulama, kiai-kiai baca manakiban, kalau dia lagi baca, itu sebagian mereka yang hatinya bersih, dia bisa ngelihat rohnya Syekh Abdul Qadir hadir. Itu Syekh Abdul apalagi wali aja bisa, apalagi maka Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengadab sebuah kaum, sebuah negeri yang mana engkau wahai Muhammad ada di sana. Kita baca maulid menghadirkan Nabi Muhammad, kita baca sholawat menghadirkan Nabi Muhammad, insya Allah. Kalau kita baca maulid menghadirkan Nabi, Nabi hadir bersama kita, insya Allah kita punya kampung dan kita punya keluarga bakal dijaga oleh Allah, insya. Yang kedua, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengadab sebuah kaum, sebuah negeri yang mana orang-orangnya mau beristighfar kepada Allah, orang-orangnya minta ampun kepada Allah. Terus gimana, Bib? Apa keterkaitannya baca maulid dengan istighfar? Apa keterkaitannya baca maulid dengan minta ampun kepada Allah? Ya, kita lihat tadi, ketika kita baca maulid kita beristighfar nggak, Pak, kepada Allah? Baca, apa bacanya? Rabbik faghfirli dunubi Allah bi barakatil hadi Muhammad
Allah Rabbi faghfirli dunubi Allah biberkatil hadi Muhammad ya Allah Rabbi faghfirli dunubi ya Allah biberkatil hadi Muhammad ya Allah. Itu istighfar kita, permintaan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam maulid. Di dalam maulid itu udah ada istighfar kita kepada Allah. Istighfar kita, memohon kita kepada Allah agar dosa kita diampunin oleh Allah dengan bertawasul kepada Sayyiduna Muhammad. Makanya kalau orang pengen kampungnya dijaga oleh Allah, kampungnya diberi aman oleh Allah, kampungnya dilindungi oleh Allah, perbanyak baca maulid. Otomatis kalau kampungnya udah dijaga, kita juga penghuni kampung dijaga oleh Allah. Kampungnya aja dijaga, apalagi penghuninya. Mau dijaga oleh Allah, Bu. Makanya baca iya, kalau hadir maulidnya baca, jangan ngobrol. Iya, kalau hadir maulid baca jangan jangan ngerum, jangan ngomongin ada yang begitu ada. Yang mana orangnya? Masya Allah, iya rugi, iya. Kita udah diberi nikmat oleh Allah bisa hadir, tau-taunya kita nggak manfaatin ini kesempatan. Itu orang yang rugi. Naudzubillahi min. Makanya satu kali lagi Habib kasih tahu ini faidah maulid. Maulid ini membawa berkah, dan berkahnya maulid ini bukan cuma buat orang Islam doang. Kalau orang Islam udah pasti, kita sebagai umatnya Nabi yang beriman sama Nabi, yang satu agama sama Nabi, ketika kampung kita dibacain maulid, kita udah pasti dapat berkah, udah pasti. Terus gimana, Bib? Yang lebih hebat lagi ada. Apa itu? Hatta orang kafir, walaupun orang kafir dia nggak beriman sama Nabi, tapi ketika di kampung itu dibacakan maulid Nabi, di kampungnya dibacakan maulid Nabi, itu juga dia bakal dapat kok bisa, Bib? Ya, ayo kita lihat. Kita baca kitab Maulid Saraful Anam. Di dalam kitab Maulid Saraful Anam itu dikisahkan sebuah kisah. Dikisahkan di situ ada seorang laki bini suami istri tinggal di kota Mesir, Mekah. Masya Allah, taunya Mekah doang. Iya, insya Allah kita cepat-cepat ke Mekah, amin. Bisa haji semuanya, amin. Plus umroh juga, amin. Amin ya Rabbal. Ada kisah di sebuah Mesir. Ada laki bini nih. Laki bini orang Yahudi, bukan orang Yahudi nih, tinggal di Mesir. Dia baru pindah. Tahu-taunya tetangganya orang Islam. Nah, ya Mesir tempat siapanya, Bu? Ibu, di Mesir ada siapa, Bu? Ada Fir'aun. Tahu sama si Fir'aun, tahu? Nggak tahu nggak Fir'aun? Kenal di mana ente? Tahu-tahu baik. Ya, ada juga Nabi Musa. Di Mesir itu ada Fir'aun dan juga ada Nabi Musa. Satu kalimullah, kekasihnya Allah, dan satu aduwullah, yaitu musuh Allah. Ya, itu di Mesir. Naam. Ini suami istri tinggal di Mesir. Tetangganya orang Islam. Ini si istri ini bertanya kepada suaminya, "Wahai suamiku, ini orang Islam tetangga kita ngapain sih? Setiap tahun dia bikin perayaan. Dia bikin manggilin orang, ngundang-ngundang orang. Dia bikin perayaan, di situ dia bikin suap resepsi, orang banyak diundang, orang pada hadir. Dia ngapain?" Ini si istri nanya kepada suami, sama-sama orang Yahudi, laki bini. Akhirnya lakinya bilang, "Wahai istriku, tetangga kita ini orang Muslim. Dia ini orang Muslim dan dia berkeyakinan bahwasanya nabinya dilahirkan di bulan ini. Nabi Muhammad dilahirkan di bulan ini karena rasa syukur cinta mereka kepada nabinya, sayang mereka kepada nabinya, rindu mereka kepada nabinya, mereka merayakan maulid Nabi." Akhirnya ini suami istri percakapannya berlalu begitu saja.
Tiba-tiba malam. Ketika malam ini tidur laki bini. Pas laki bini ini lagi tidur, tahu-taunya di dalam mimpi si istri bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Si bini ini tahu-taunya di dalam mimpinya ngelihat rumah tetangga tuh, rumah tetangga yang tadi bikin maulid. Dia lihat, masya Allah, apa kata dia apa? Ini rumah tetangga saya ramai amat. Ada apa? Ini kayak lagi bikin perayaan. Ini dalam mimpi nih. Kayak lagi nyambut orang banyak yang datang. Ini orang mana? Orang-orang dengan wibawanya, dengan ketampanannya. Ini bukan orang sini nih. Orang sini mah saya tahu semuanya. Ini orang lain. Orangnya tampan-tampan, berwibawa, cakep-cakep. Siapa mereka? Akhirnya si istri kepo. Si istri penasaran. Dia datang tuh ke rumah tetangganya di dalam mimpinya. Ditanya, wahai tetanggaku, emang ini lagi ngapain? Ini kan lagi baca maulid. Ini kan tadi rumah yang dibacain maulid. Kenapa emang? Kalau rumah dibacakan maulid, nabinya hadir. Kaget si perempuan. Yang bener. Ya bener, kalau nggak percaya coba masuk ke dalam. Akhirnya ini dia perempuan ini penasaran. Dia masuk ke dalam. Ketika dia masuk ke dalam, dia ketemu lagi sama tetangganya juga. Wahai tetanggaku, ini siapa orang-orang begitu cakep? Ini siapa orang-orang berwibawa, begitu berakhlak, orangnya sopan-sopan, tampan-tampan, siapa mereka ini? Akhirnya yang punya rumah tetangganya berkata, wahai saudara, wahai tetanggaku, kamu kan tahu rumah kami tadi dibacakan maulid. Dan kami yakin, dan kami udah mengetahui apabila rumah dibacakan maulid Nabi, maka Nabi Muhammad hadir. Ini perempuan kaget, yang bener, kamu gak percaya? Iya, itu kamu lihat orang yang di tengah paling cakep itu Nabi Muhammad. Ini si perempuan langsung ngeliat. Ini perempuan Yahudi ngelihat Nabi langsung terpesona dia. Langsung jatuh cinta sama melihat akhlaknya Nabi, ketampanannya Nabi, sopan santun Nabi, dia langsung jatuh cinta. Dia ngelihat Nabi langsung kesemsem dia. Bahkan dia berkata kepada saudaranya nih, kepada tetangganya nih si Yahudi ini perempuan, wahai tetanggaku, apakah nabimu bakal nyaut kalau aku panggil? Apakah Nabi Muhammad bakal menjawab panggilan diriku ketika aku memanggilnya? Maka itu tetangganya bilang apa? Perempuan, pasti Nabi Muhammad orang yang paling baik. Nabi Muhammad orang yang paling berakhlak, orang yang paling sopan. Tidaklah beliau dipanggil kecuali beliau menjawabnya. Akhirnya ini perempuan penasaran. Karena dia ngelihat Nabi, jatuh cinta sama Nabi, kesemsem baru ngelihat Nabi, dia langsung manggil, ya Muhammad, ya Muhammad. Akhirnya Nabi langsung noleh, labaiki wa sa'adaik. Kata Nabi, aku memenuhi panggilanmu dengan penuh perhatian. Ini perempuan dibegituin sama Nabi, senang banget. Sampai-sampai dia terheran-heran, ya Muhammad, atujibu nidai wa ana ala ghairi millatik. Wahai Muhammad, kamu masih mau ngejawab salat panggilan diriku, padahal aku nggak seagama amamu, aku nggak beriman kepada dirimu. Apakah kamu masih mau menjawab panggilanku? Akhirnya apa kata Nabi? Wahai perempuan, kata Nabi, tidaklah aku menjawab panggilanmu hatta aikontu anallah qad hadaki, kecuali Allah, aku telah yakin Allah akan memberikan hidayah kepada dirimu. Ini perempuan dibilang Allah bakal berikan hidayah kepada dirimu, langsung kaget. Langsung masuk hidayah kepada hatinya. Langsung dia berikrar di depan Nabi di dalam mimpinya, mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Ini perempuan masuk Islam di dalam mimpi sama Nabi. Saking girangnya, ini perempuan saking girangnya nangis, dia terseduh-seduh bangun dari tidurnya. Dari tidurnya ini pipi udah basah air mata. Langsung dia, ya Allah, aku sekarang udah masuk Islam. Aku udah menjadi umatnya Nabi Muhammad. Aku menjadi umat Nabi Muhammad. Aku cinta kepada Nabi. Aku sayang kepada Nabi. Aku pengen mewujudkan rasa cintaku dengan bikin perayaan maulid. Ini perempuan nih bu, habis masuk Islam sama Nabi di dalam mimpi, langsung dia punya tekad. Karena saya umatnya Nabi, saya bakal bikin perayaan Nabi. Gimana pun caranya. Karena ini ungkapan rasa sayang dan rasa rindu. Akhirnya si perempuan lagi mikir, saya bakal bikin. Ketika si perempuan udah tekadnya kuat, dia mikir, kalau saya bikin, saya kan punya laki. Laki saya kan masih Yahudi, bukan agamanya Islam. Bakal ngambek ini laki. Laki ini bakal ngambek. Kenapa?
karena saya nggak seagama sama dia dan nggak bakal merestuin kalau saya bikin perayaan maulidnya Nabi besar Muhammad karena beda agama. Akhirnya ini perempuan puyeng nih, gimana caranya, saya udah pengen bikin maulid cuman laki saya begini, gimana caranya, puyeng. Sampai puyeng ketiduran lagi tuh dia tuh, ketiduran lagi. Ketika pagi dia bangun, dia lihat tuh, dia cari lakinya udah nggak ada. Suamiku kemana? Di ruang depan dia cariin nggak ada, panggil bapak, abang nggak ada. Wah dia udah bingung, wah apalagi gue diambil sama pelakor, wah apalagi gue diambil janda. Udah bingung nih, pikiran udah kemana-mana, kemana laki gue ini. Di depan dicariin gak ketemu, di ruang tengah dicari gak ketemu. Taunya di belakang ada suara, ada orang lagi motongin kayu. Kata dia, suara apa tuh di bagian belakang tuh di kebun. Dilihat, taunya lakinya lagi motongin kayu. Di situ dia beli sayuran, dia udah beli daging, dia udah situ lagi motong, lagi rapi-rapi dia. Perempuan ini bingung istrinya, wahai suamiku, ngapain? Kamu ngapain? Emang kamu mau nyambut siapa? Seakan-akan kamu mau bikin perayaan, seakan-akan kamu pengen menyambut orang. Emang kamu mau ngapain? Si istrinya terheran-heran sama perbuatan suaminya. Akhirnya suaminya bilang, wahai istriku, betul, aku ini mau bikin perayaan, aku ini mau menyambut orang. Bingung laki bininya, bang emang mau nyambut siapa bang? Wahai istriku, aku ingin menyambut orang yang mana tadi malam kamu masuk Islam di tangannya. Kaget bininya, Masya Allah. Bang gimana kamu bisa tahu? Itu sihir, itu rahasia diriku, itu mimpiku. Kenapa kamu bisa tahu tentang mimpiku? Siapa yang ngasih tahu kepada dirimu? Akhirnya si suaminya bilang apa? Wahai istriku, kamu harus tahu, ketika kamu masuk Islam di tangan Nabi tadi malam, kamu bangun dari tidurmu, itu mimpi masih berlanjut. Bukan sebegitu aja, habis kamu bangun dari mimpimu, aku yang masuk Islam di tangannya Nabi besar Muhammad. Laki bini masuk Islam sebab maulid tuh, di kampungnya ada maulid, walaupun dia bukan agamanya Islam. Tapi berkah maulid dia dapat hidayah berkat merayaannya maulid Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, itu kafir dapat berkah, apalagi kita muslim. Makanya muslim harus lebih rajin lagi untuk hadir maulid. Ketika maulid hadirkan Nabi, ketika maulid pakai adab Nabi, ketika maulid pakai sunnah Nabi, rindu kepada Nabi, dan juga perbanyak sholawat kepada Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah ketika kita baca maulid dengan rasa rindu, dengan banyak sholawat, rasa sayang, kangen sama Nabi, insya Allah kita bakal dipertemukan oleh Nabi. Insya Allah kita bakal mendapatkan syafaatnya Nabi. Insya Allah kita semuanya bakal dijadikan dan dianggap menjadi umatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita doakan juga kepada Sahibul Hol yang ini, Kiai Muhammad Dahlan, dan juga A.A. Oking Najmuddin Abu Ya Benjur Cianjur. Naam. Ya, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosanya, amin. Mengangkat derajatnya, amin. Dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita yang hadir panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, banyakkan rezeki kita, dipanjangkan umur kita, diberikan anak-anak yang saleh dan saleha, dan dijadikan umat Nabi yang cinta kepada beliau, sayang kepada Nabi, rindu kepada Nabi, mendapatkan syafaatnya Nabi, dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kepada Al-Habib Abdurrahman As-Segaf. Mudah-mudahan naon nunggus disampaikan bisa kurang amalkan dina kehidupan sasapoe urang, amin ya rabbal alamin. Samemeh urang lanjut kana acara anu salajengna.
nyuhunkeun ka panitia pikeun keliling urang penggalangan dana pikeun dulur-dulur urang nu aya di Cianjur. Kepada panitia dipersilahkan bari diiringi ku sholawat. Ya Rabbi bil Mustafa Allah ya Allah balligh maqasidana Allah ya Allah waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allah ya Allah Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami Allah ya Allah ya Rabbi bil Mustafa Allah ya Allah balligh maqasidana Allah ya Allah waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allah ya Allah Nabiyunal amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wala na'ami Allah ya Allah ya Rabbi bil Mustafa Allah ya Allah balligh maqasidana Allah ya Allah waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allah ya Allah wal habib alladhi turja syafa'atuhu likulli haulin minal awali muqtahami Allah ya Allah ya Rabbi bil Mustafa Allah ya Allah balligh maqasidana Allah ya Allah
واسع الكرم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم الله يا الله يا ربي بالمصطفى الله يا الله بلغ مقاصدنا الله يا الله واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الله يا الله فقنا بنا في خلقي وفي خلقي ولم يدان في علمي ولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالحسنة فله عشر أمثالها ومن بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون.
من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين
لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح إذا
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa qudwatina wa imamina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati kepada para habaib, para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat, para aparatur pemerintah, para hadirin wal hadirat rahimakumullah, wabil khusus kepada sahibul majlis Kiai Haji Khudri, mudah-mudahan beliau beserta keluarga dan para santrinya dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dilimpahkan rizkinya, dan ditambahkan istiqamahnya dalam membimbing kita semua, amin ya rabbal alamin. Dan juga hadir para habaib yang masya Allah begitu banyak, para ustadz, para kiai, mudah-mudahan dengan datang beliau-beliau semua mendapat keberkahan bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Masih udah ngantuk belum nih? Masih segar masih? Udah dapat makanan ya? Udah dapat makanan? Segar enggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah nih, pada malam hari ini kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tempat yang mulia ini, pada perkumpulan yang mulia ini, yang mana kita membaca maulidnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pada malam hari ini kita menyebut-nyebut nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan juga haul guru-guru kita bersama Ki Haji Muhammad Dahlan dan Oking Najmuddin, yang mana beliau-beliau semua orang soleh, betul? Orang soleh, ulama, yang mana kita sebutin namanya nih di sini nih, yang mana dikatakan inda dzikri salih tanzilur rahmah. Ketika disebutkan nama orang soleh maka turun rahmat. Jadi kita nyebutin nama mereka semua, terutama kita nyebutin Sayyidus Salihin, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka kita diturunin rahmat. Jadi ini kita baca salawat yang untung kita apa Nabi?
Yang untung kita apa Nabi? Yang untung kita nyebutin orang soleh ini, yang untung kita apa orang soleh? Kita. Jadi kita nih baca sholawat, kita nyebutin orang soleh, yang beruntung kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi nih tanpa kita sholawat, Nabi udah mulia, betul? Kalau kita enggak sholawat, Nabi mulia enggak? Tetap mulia, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Allah udah muji nih, pujian kita nih apa disebutnya? Wallahu qad athna alaih fama yusawil qawlu minna aw yakunu thanana. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuji baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada suri tauladan yang baik bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah juga memuji baginda Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi Muhammad mempunyai akhlak yang luhur. Sungguhnya engkau ya Muhammad memiliki akhlak yang begitu luhur. Tuh Allah udah muji Nabi. Jadi kita apa nih pujian kita untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka kalau kita muji Nabi, kita salawat sama Nabi, yang untung kita nyebutin orang soleh, yang untung kita tuh, masya Allah tuh orang soleh. Ya udah meninggal dunianya masih disebut-sebut, betul? Udah meninggal dunianya masih disebut-sebut. Karena kenapa? Karena mereka semua membawa warisannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bersambung dengan baginda Nabi besar Muhammad pasti mulia. Orang yang memiliki hubungan dengan baginda Nabi besar Muhammad pasti mulia. Dan para ulama, beliau menyambungkan dirinya kepada baginda Nabi besar Muhammad melalui rantai ilmu. Jadi kita ini menghadiri haul ulama, memiliki ilmu yang begitu luar biasa bersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat beliau semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Niscaya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang yang beriman di antara kalian dan mereka yang memiliki ilmu dengan beberapa derajat. Jadi orang yang punya ilmu sama yang enggak punya ilmu beda enggak? Beda. Orang preman tuh kalau mati dibikin hol enggak? Preman kalau mati dibikin hol enggak? Disebut-sebut enggak namanya? Kalau ulama dibikin hall, disebut-sebut namanya, betul? Karena kenapa? Karena mulia dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Sayyidina Abbas radhiyallahu an berkata, darajat lil ulama fawqal mu'minin bisab'i mi'ah darajat. Tuh derajatnya orang ulama dengan yang mukmin biasa itu perbandingannya 700 derajat. Tuh, 700 orang beriman tapi enggak memiliki ilmu dengan ulama yang beriman dan memiliki ilmu itu perbandingannya 700 derajat. Ma baina kulli darajatin masirat 500 am. Di antara satu derajat ke derajat yang kedua perjalanan 500 tahun. Jadi 700 nih, dari derajat 1 ke 2 itu ditempuh dengan ibadah 500 tahun ibadah. Bagaimana dengan 700 kaliin coba. 500 kali 700 berapa? Banyak udah ya. Banyak tuh ulama. Maka ayo nih kita didik anak-anak kita dari mulai dia masih kecil untuk menjadi ulama. Pasukin pondok pesantren yang mana masya Allah nih Kiai Khudri punya pondok, masukin anaknya biar menjadi ulama al-amilin yang mengamalkan ilmu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Karena kita nih hidup harus memiliki ilmu. Kita sholat harus mengetahui ilmunya. Kita wudhu harus mengetahui ilmunya. Bagaimana mungkin orang bisa sholat kalau nggak tahu ilmunya? Bagaimana mungkin sah orang wudhunya kalau tidak mengetahui ilmunya? Maka ayo nih dari sekarang nih kita didik anak-anak kita untuk belajar ilmu agama. Karena orang beribadah tanpa ilmu maka ditolak ibadahnya, tidak diterima. Yang mana dalam kitab Safatuz Zubat dikatakan wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang dia beramal tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka amalnya ditolak, tidak diterima. Kalau kita nih salat enggak tahu syarat-syarat salat, enggak tahu rukun-rukun salat, sah enggak salatnya? Enggak sah. Kita wudu enggak tahu fardu-fardunya wudu, sah enggak? Enggak sah. Karena dari sahnya wudu yaitu mengetahui akan fardu-fardunya wudu. Nah, gimana kita cara tahunya tuh? Dengan menuntut ilmu. Orang ahli ibadah, mau dia ibadah sampai jidatnya bolong, kalau nggak tahu ilmunya diterima nggak? Nggak bakal diterima. Setan tuh, syaitan lebih takut sama satu orang berilmu lagi tidur dibanding 1000 orang ahli ibadah lagi sholat tanpa ilmu. Tuh setan lebih takut sama orang yang berilmu lagi tidur tuh. Jadi ulama tidurnya aja ditakutin syaitan. Ya, di dalam kitab Ta'lim wa Ta'lim disebutin apa? Fa inna fagihan wahidan mutawarri'an asyaddu 'alai syaitan min alfi abidi. Sungguhnya satu orang faqih, orang memiliki ilmu fikih yang mengetahui ilmunya nih, satu orang itu lebih ditakutin oleh syaitan daripada 1000 ahli ibadah. Tuh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abdul Qadir Sultanul Aulia, rajanya para wali, Syekh Abdul Qadir memiliki derajat seperti itu karena apa? Bukan karena ibadahnya, tapi karena ilmunya. Beliau menjadi Sultanul Aulia karena ilmu. Karena orang cuma ibadah doang enggak memiliki ilmu, enggak diterima. Tuh Syekh Abdul Qadir bisa seperti itu karena ilmu. Kalau Syekh Abdul Qadir enggak punya ilmu, gampang banget syaitan buat nyesatin Syekh Abdul Qadir. Maka Syekh Abdul Qadir tidak sesat. Beliau Masya Allah menjadi Sultanul Aulia berkat ilmu, yang mana dikisahkan pada suatu hari, kata Syekh Abdul Qadir, ana ngelihat dari ngampirin taro ali nurun azimun mala al ufuk, kata Syekh Abdul Qadir, menghampiri kepadaku nurun azim, cahaya yang begitu terang benderang, mala al ufuk, penuhi langit. Dari langit nih dipenuhi sama cahaya putih nih, ngampirin Syekh Abdul Qadir. Akhirnya nih ketika ngampirin Syekh Abdul Qadir, apa kata cahaya itu? Ya Abdul Qadir, ana rabbuka wa qad halaltu lakal muharramat. Wahai Abdul Qadir, aku ini Tuhanmu, aku ini Allah Tuhanmu, dan aku telah halalkan apa-apa yang membuatmu haram. Aku telah halalkan yang diharamin kepadamu, aku telah halalkan sekarang. Dari itu cahaya tuh dia naik, dia menghampiri Syekh Abdul Qadir, mengatakan apa? Saya adalah Allah Tuhanmu, dan sekarang ente bebas Abdul Qadir, ngapain aja udah. Ente mau mabok, ente mau zina, silakan. Sekarang apa-apa yang haram kepadamu telah aku halalkan. Tuh kira-kira kita malam-malam lagi zikir kayak gitu tuh, apa tuh yang bakal kita lakuin? Malam-malam kita zikir la ilaha illallah, lah ada cahaya, pokoknya lu ngapain aja udah halal, gua Tuhan lu. Gimana tuh? Wow, senangnya luar biasa, betul. Mungkin besoknya langsung masang tuh, iya, langsung main judi, betul. Pilih Argentina, kalah ya, langsung kayaknya tuh, betul. Karena kenapa? Tuh cahaya terang benderang bilang aku adalah Allah. Kita percaya nggak? Kalau kita nih pasti percaya, karena ini cahaya yang terang benderang menutupi langit. Tapi Syekh Abdul Qadir lihat,
beliau memiliki ilmu yang begitu tinggi sampai beliau berkata, "Ikhsa ya la'in." Pergi kamu wahai yang terlaknat. Langsung tuh ketebak sama Syekh Abdul Qadir bahwa itu syaiton. Ketebak tuh sama Syekh Abdul Qadir. Pergi kamu wahai yang terlaknat. Nyah kamu. Akhirnya tuh yang tadinya cahaya begitu terang benderang langsung berubah menjadi asap yang gelap. Ketika diomelin tuh sama Syekh Abdul Qadir, yang tadinya cahaya jadi asap yang begitu gelap gulita. Akhirnya kata syaitan apa? Ya Abdul Qadir, najauta minni bi'ilmika bi amri rabbik. Wahai Abdul Qadir, engkau selamat dariku dengan sebab ilmumu tentang perkara Tuhanmu. Jadi Syekh Abdul Qadir itu selamat dari syaitan karena apa? Karena ilmunya. Najauta minni bi'ilmika bi amri rabbik. Engkau selamat dari ana wahai Abdul Qadir karena engkau memiliki ilmu. Tuh kata syaitan apa? Ya Abdul Qadir, wa qad adlaltu bimithli hadhil waqi'ah bi sab'in min ahli thariq. Wahai Abdul Qadir, nih aku nih ngejelma kayak gini nih, seperti cahaya kayak gini, udah nyesatin 70 ahli thariqah sepertimu. Tuh, jadi tuh sebelum ke Syekh Abdul Qadir 70 orang ahli thariqah pada masa itu sesat gara-gara syaitan. Jadi nih nanti nih kalau kita makin tinggi derajat kita, tuh syaitannya juga makin tinggi, makin gede. Mungkin kalau sekarang yang menggoda kita masih ecek-ecek, betul. Yang menggoda kita masih ecek. Nanti ketika kita memiliki magom yang tinggi, nah baru syaitannya juga jenderalnya yang menggoda kita. Tuh kata syaitan 70 ahli thariqah udah sesatin. Akhirnya kata Syekh Abdul Qadir apa? Lillahil fadl. Milik Allah lah keutamaan ini. Tuh tawaduknya Syekh Abdul Qadir. Ini milik Allah. Keutamaan ini milik Allah. Akhirnya udah tuh syaitan kabur. Kabur udah nggak mau ngedeketin orang yang berilmu. Akhirnya Syekh Abdul Qadir cerita kepada murid-muridnya. Akhirnya kata murid-muridnya, dari mana engkau tahu bahwa itu adalah syaitan? Akhirnya kata Syekh Abdul Qadir apa? Dengan ucapan syaitan itu, waqad halaltu lakal muharramat, telah aku halalkan apa-apa yang haram. Dari situlah aku mengetahui bahwa itu adalah syaitan. Karena nggak mungkin seorang manusia dihalalkan apa-apa yang siapapun pokoknya kalau ada yang melakukan keharaman berarti dia tidak berilmu, bukan wali karena nginiin keharam. Nabi aja Nabi Muhammad kekasih Allah masih diharamin gak sama Allah? Masih itu diharamin sama Allah, nggak boleh ini. Padahal Nabi Muhammad tuh masih nggak mau ngelakuin keharaman, apalagi anak, kata Syekh Abdul Qadir. Nabi Muhammad aja sampai sholat ribuan rakaat tiap malamnya, istighfar sama Allah sampai kakinya bengkak, apalagi anak, kata Syekh Abdul Qadir. Tuh makanya dengan ilmu lah Syekh Abdul Qadir selamat. Maka ayo nih para ibu-ibu, para bapak-bapak, didiklah anak-anak menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Tuntut ilmu biar menjadi ulama al-amilin seperti yang kita haulin Kiai Haji Muhammad Dahlan yang begitu masya Allah keilmuannya begitu masyhur, kita kenal. Kiai-kiai yang sekarang ada itu berkat daripada ilmu-ilmunya beliau, betul. Maka alhamdulillah nih kita di sini menghadiri haulnya beliau-beliau dan membaca maulidnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Orang salawat sama Nabi nggak bakal rugi. Nggak bakal rugi. Kita nih amalan kita, salat kita, puasa kita, zakat kita dihisab nggak sama Allah? Dihisab. Kalau kita ria, diterima nggak salat kita? Nggak bakal diterima. Puasa kita diterima nggak kalau kita ria? Nggak diterima. Tapi salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti diterima tanpa ditolak.
Itu salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan. Pada guru kita bersama Al Habib Ahmad bin Alwi Al Habsyi. Jadi kita salawat kepada Nabi nggak bakal rugi. Yang mana di dalam bait syair dikatakan adimis salata ala nabiyyi Muhammadin wa qabuluha hatman bighairi taraddudi a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dawamkanlah, kontinulah salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qabuluha hatman bighairi taraddudi. Diterimanya salawat itu pasti tanpa ditolak. Jadi kita nih salawat sama Nabi pasti diterima enggak? Pasti. Oh ria bib, pasti diterima sama Allah. Ini khususiat buat salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kita jalan tuh di pinggir jalan raya itu, bawa tasbih yang segede-gedenya ada. Ada kan tasbih yang gede-gede tuh, biasanya dikalungin di mimbar masjid biasanya. Ada tasbih gede-gede, kita ambil tuh, kita pakai di pinggir jalan, baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Misal nih kita ria, diterima enggak? Diterima. Hatman bil ghairi taraddudi a'maluna bainal qabuli wa raddiha. Amalan kita antara ditolak sama diterima. Puasa kita ditolak sama diterima. Amalan kita nih, salat kita antara ditolak sama diterima. Kadang kita salat mikirin yang lain. Betul enggak? Susah kita salat, buat khusyuk tuh susah. Betul. Kadang apalagi ya kan, tetangga punya perabotan baru, itu salat juga kagak khusyuk. Betul Bu? Betul enggak? Itu salat kita aja masih enggak khusyuk. Kadang masih pengen dilihat orang. Di depan orang nih kita sholat, Masya Allah, khusyuk nih. Baca suratnya yang panjang, giliran di kamar, kulhu ya. Giliran di kamar, kulhu, mending kulhu. Ini Fatihah doang langsung ruku, betul. Tuh, sholat kita masih pengen dipandang, oh. Sedekah kita masih pengen dipandang orang. Masih pengen dipandang, oh. Puasa kita, segala amalan kita tuh kadang tuh kita masih pengen dipandang, oh. Tapi kalau salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti diterima tanpa ditolak. Alhamdulillah. Maka alhamdulillah nih, kita sama-sama di sini tadi membaca maulidnya baginda Nabi besar Muhammad. Kita mendengarkan nasihat-nasihat ulama, bawa pulang ke rumah tuh, yang anaknya enggak ikut ajarin. Tong tuh tadi tuh Kiai Fulan ngomong kayak gini tuh. Tuh tong tadi Habib Fulan ngomong kayak gini, ajarin ke anak kita di rumah biar mereka mengerti. Maka mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang gemar salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad, orang yang meneladani akhlak baginda Nabi, orang yang mengikuti jejak-jejak para ulama, para salihin. Semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, yang saya hormati segenap para habaib dzurriyyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para alim ulama, para ustadz, para kiai, para tokoh masyarakat dan aparat pemerintah serta panitia penyelenggara peringatan Maulid Baginda Nabi besar Muhammad, sekaligus haul Sayyidina Al-Imam Al-Qutb Ar-Rabbani wal Gauth As-Samadani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani,
Begitu juga haulnya Syekh Dahlan yang mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita hadir dalam maulid dan haul ini insyaallah punya hajat qabul semuanya. Yang lagi sakit sembuh penyakitnya. Yang punya utang lunas utangnya. Punya utang. Yang sedang menuntut ilmu insyaallah dapat ilmu manfaat dunia dan akhirat. Terkhusus perawan perjaka yang belum dapat jodoh, berkah maulid Nabi daun haul ini insyaallah enteng jodohnya. Yang laki-laki dapat istri salihah, yang perempuan dapat suami yang saleh, dan Allah berikan keturunan kita salihin salihat, amin ya rabbal. Wabil khusus yang saya hormati dan saya muliakan sahabat saya Al-Mukarram Al-Muhtaram Kiai Haji Khudri. Mudah-mudahan beliau sekeluarga beserta seluruh santrinya diberi sehat wal afiat. Allah berikan panjang umur, Allah berikan istiqamah, dapat membimbing kita semuanya. Amin ya rabbal. Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ketahuilah ini tempat kita menjadi saksi. Yang hadir di sini semuanya nanti akan bersaksi kepada Allah. Ini tempat-tempat yang kita duduk dia bersaksi, ya Rabb, fulan bin fulan, fulanah binti fulan, pada malam anu, hari anu dia hadir peringatan maulid dan haul di tempat ini, maka berikanlah kepadanya syafaat, amin ya rabbal. Cinta sama Nabi, cinta dengan para wali, cinta itu kadang orang cuman ngomong doang. Yang terpenting bagi orang yang cinta ikut meneladani. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Nabi, kalau kalian cinta kepada Allah, maka ikutlah kalian semuanya kepadaku. Ikut kepada Nabi Muhammad, niscaya Allah mencintai kalian, Allah ampunkan dosa-dosa kalian. Sesungguhnya dialah Allah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi kalau kita cinta Allah, ikut Nabi, ikuti sunnah Nabi. Dan ini Masya Allah Kiai Haji Khudri, ada majelisnya beliau, ada pondok pesantrennya. Apa yang beliau lakukan ini semata-mata ingin mendapatkan kebanggaan, kegembiraan dari orang tuanya, ayahnya, bundanya, begitu juga dari datuknya Syekh Dahlan, ya, ingin mendapat kebanggaan dari baginda Nabi besar Muhammad. Oleh karena itu, ayo ada kesempatan bagi kita hadir dalam majelis-majelisnya beliau. Dukung, yang punya harta bantu perjuangan beliau dengan hartanya. Yang punya tenaga bantu dengan tenaganya. Yang gak punya harta, gak punya tenaga, bantu dengan doanya. Berikan dukungan kepadanya. Jangan sudah gak bisa bantu harta, gak bantu tenaga, gak mau doain, bisanya cuma ngomongin. Ini yang tidak boleh, karena tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maulid Nabi, insya Allah nih negeri kita diamankan dari bala, dari musibah, dari bencana dan malapetaka, dicurahkan rahmat oleh Allah. Allah berkahi saudara-saudara kita yang ditimpa musibah, Allah berikan mereka ketabahan. Yang wafat semoga mereka mati dalam keadaan iman dan Islam, serta husnul khatimah, dikumpulkan dengan para syuhada. Begitu juga yang sedang sakit, semoga diberikan kesembuhan.
Yang ditinggal diberikan ketabahan. Dan ini buat pelajaran kepada kita agar jangan sampai kufur nikmat. Karena kenapa? Allah katakan la in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur niscaya kami tambah nikmatmu. Syukur bakal ditambah. Nih Bu, nikmat banyak dari Allah. Betul? Termasuk kita bisa duduk di sini, ini nikmat dari Allah. Betul? Kalau bukan nikmat dari Allah, nggak dikasih kita duduk di sini sama Allah. Mungkin di rumah lagi tidur, merongkol, ngiler, ngorok, betul? Ada yang ngompol. Tapi ini malam anugerah dari Allah, kita kumpul di sini, syukuri ini nikmat. Kalau kufur nikmat, wala in kafartum inna adzabi lasyadid, azabku sangat pedih. Ini nikmat banyak dari Allah, jangan sampai ditimpa kita dengan bala dan musibah karena kurangnya rasa syukur kita kepada Allah. Sekarang saya mau tanya yang hadir di sini, bersyukur tidak? Ini kita acara malam hari ini, bersyukur tidak? Alhamdulillah. Masya Allah, saya mau kasih satu pesan. Ya, tadinya saya datang ke sini membawa penceramah dari Yaman. Ya, yang sudah direncanakan. Tapi beliaunya tadi telepon saya belum bisa balik. Ada di Singapura sekarang. Singapura rencana mau balik sekarang nih. Pengen hadir ke sini, Maulid Nabi di sini dan haul nih. Tapi dia bilang saya nggak balik, saya mau langsung ke Yaman. Masya Allah, insya Allah nanti minggu depan ada lagi yang mau balik, yang mau datang ke sini. Saya bilang sama Kiai Khudri, ya udah minggu depan bikin Maulid lagi aja. Kira-kira kalau mau bikin Maulid lagi di sini didukung tidak? Datang tidak? Nyumbang tidak? Masya Allah, ini yang paling penting kan? Iya. Apa ini? Sarang hiu. Ini mudah-mudahan semuanya diberkahi. Ini kita kumpul di sini nih ya, laki, perempuan, bapak-bapak, ibu-ibu, tua, muda, santriwan, santriwati. Ini mudah-mudahan kita nanti kumpul lagi nih ya di padang mahsyar di bawah panji Nabi Muhammad. Kumpul bersama Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Dahlan, Kiai Janawi almarhum. Kumpul semuanya sama orang-orang soleh di bawah panji Nabi Muhammad, mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad. Sehingga yang hadir semuanya di majelis ini, yang membantu kegiatan acara ini, yang ikut mensukseskannya, insya Allah semuanya dapat syafaat baginda Nabi Muhammad, mendapatkan kemuliaan dan keberkahan dunia dan akhirat, dikumpulkan di surga Firdaus bersama baginda Nabi Muhammad. Mari kita sama-sama membaca talqin zikir la ilaha illallah. Dalam hadits qudsi Allah berfirman, la ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni amina min adhabi. La ilaha illallah adalah bentengku. Siapa yang masuk ke dalam bentengku aman daripada azabku. Kira-kira saya mau tanya, mau masuk benteng la ilaha illallah? Mau masuk bentengnya Allah? Mau? Insya Allah kita aman daripada azab Allah. Amin ya Rabbal. Ikuti saya baca talqin zikir la ilaha illallah ya. Satu kali kemudian diikuti, kedua kali ikuti, ketiga kali diikuti, kemudian angkat tangan kita sama-sama berdoa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. La ilaha illallah
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'ath insyaallah ta'ala minal aminin. Amin amin amin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la had minna syaqiyan wa la mahruma bijahi sayyidil mursalin wa bijudika ya ajwadal ajwadin. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana. Bil Mustafa salli alaihi wa alihi ma harrakat rihus saba aghsana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul insyaallah. Wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang ngadoa ka Gusti Allah, mudah-mudahan hajat-hajat urang kabehan dikabul ka Allah Subhanahu wa taala. Bisi aya nu meunang hayang kawin deui Teh Wati, Teh Haji Usna, Teh Wati bisi hayang kawin deui, mudah-mudahan atuh didatangkeun jodohna. Amin ya robbal ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ajwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqa wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata ya azizu ya ghaffar. Allahumma sahil umurana wa sahih asadana wa nawir qulubana wa surah sudurana wa qdi hawaijana fid dini wa dunya wal akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana minal ulama'il amilin wa minas salihin wa minal marzukin wa minal muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik auladana wa ulumana wa kullama ataitana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada'lana fi maqamina hadza dzamban illa ghafartah wa la aiban illa satarta wa la hamman illa farajta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin wa husna rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hatur nuhun kepada Al Ustaz Mukhlis Sofyan, mudah-mudahan hajat-hajat urang sadaya sing dikabul ku Allah Subhanahu wa taala, balik di dia urang sing mawa ilmu nu manfaat. Amin ya rabbal alamin.
Kaula atas nama keluarga besar Pondok Pesantren Al Janawiyah bilih bisi aya kekurangan, aya kesalahan tina sagalana nyuhunkeun dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.